mulai absen ya. Kevin, Ciko Aman, Devon, Gabriel, Chelsea, Jesse, Christian, Daniel, Bevinda, Wilstella Yang, Alvin. Ayo dinyalakan dulu anak-anak semuanya. Sudah? Miss. Oke. Kemarin Miss Rista sudah mengupload jadwal terbaru kelas 5. Ada pembaruan ya. Conversation-nya pindah. Hari ini kita jadwalnya apa? Tematik. Tematik sama matematika. Tematik dan matematika. Di sini siapa yang masih belum mengambil buku di sekolah? Ada? Sudah. Oh, sudah semua sih ini yang ikut Zoom. Yang Oke, yang ini sudah ikut semua. Untuk yang matematika, anak-anak, yang matematikanya paketnya masih belum ada, ya, belum terkirim karena terkendala PPKM. Nah, sekarang kita akan langsung matematika dulu atau tematik dulu? Tematik, Miss. Matematika, Miss. Oke, kita buka buku baru kita ya. Bentar, Miss Rista juga share screen ya. Silakan kalian buka di halaman 34. Sudah? Sudah, Miss. Halaman berapa, Miss? 34. Sudah? Chelsea sudah? Miss. Oke. Kita lanjutkan materinya ya. Christian ini mana? Angelina sana? Stella? Daniel? Alvin? Oh, ada. Miss, buku apa, Miss? Tadi saya nge-lag. Buku tematik coba. Sebentar. Coba anak-anak hadapkan bukunya ke kamera biar teman-temannya tahu buku tematik, tema 1, tematik 5, tema 1. Oke, dihadapkan ke kamera semuanya. Miss Risa screen. Halaman berapa, Miss? Screenshot ya. Enggak, hadapkan bukunya dulu ke kamera semuanya. Oke, Alvin sama Stella juga ya. Bukunya dihadapkan ke kamera. Kayak gitu. 1, 2, 3. Klik. Oke. Terima kasih anak-anak. Sekarang silakan dibuka halaman 34. Oke. Di hari ketiga, judulnya mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Potensi itu bisa dikatakan kekuatan juga ya, yang memungkinkan. Oke. Kekayaan alam itu adalah suatu hal ya, semua hal yang terdapat di bentang alam Indonesia. Mulai dari yang ada di dataran, ya, di daratan, ada yang ada di lautan,
maupun yang ada di dalam bumi. Itu merupakan kekayaan alam. Siapa yang bisa mencontohkan kekayaan alam yang di daratan? Tanaman. Tanaman, oke. Ada lagi? Lautan. Nah, kalau di lautan kekayaan alamnya apa? Ikan-ikan. Ikan. Ikan. Kemudian ada lagi kekayaan alam yang kalian ketahui? Rumput laut. Rumput laut, oke, betul. Ada tumbuh-tumbuhan, ada yang jawab ikan, ada yang jawab rumput laut. Apalagi? Mutiara. Mutiara, good. Bintang Miss. Apa? Bintang laut. Bintang laut, good. Apalagi? Terumbu karang. Terumbu karang, good job. Garam. Apa? Karang? Garam. Garam, oke, good. Betul. Yang lainnya? Sangat banyak sekali ya, bisa kita jumpai. Ada pohon kelapa sawit, ya, ada batu bara, ya, kemudian ada pasir. Nah, anak-anak, jadi kekayaan alam di Indonesia itu sama banyak, ya, ragamnya seperti penduduk Indonesia. Silakan dibaca yang keras. Stella, nomor 1. Nggak usah lihat layarnya Miss Rista, langsung lihat bukunya ya, biar nggak buram. Silakan Stella, dibaca nomor 1 sampai nomor 1 dan nomor 2. Silakan dibaca. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Nah, good. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, tetapi kondisi penduduknya juga. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Di situ terdapat peta apa? Judul petanya yaitu Kepadatan penduduk Indonesia menurut Provinsi 2010. Oke, ini adalah peta kependudukan Indonesia menurut Provinsi 2010. Sudah 11 tahun ya, 11 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2021. Nah, coba dibaca selanjutnya, Chelsea. Lanjutannya. Yang mana? Pulau yang itu, Tamis. Ya, betul. Pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Oke, betul. Lanjut. Pulau yang paling sedikit penduduknya di Indonesia adalah Papua. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 250
599 orang per km2 per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk provinsi Papua Bukan pro. Provinsi Papua Barat adalah 10 orang per Kurang dari, tandanya dibaca adalah kurang 10 orang per kilometer. Kilometer pangkat 2-nya dibaca persegi, ya. Bacanya 10 orang per kilometer persegi. Ulangi lagi. Jumlah kepadatan penduduk provinsi Papua Barat adalah kurang 10 orang per kilometer. Lanjut. Provinsi paling padat penduduknya adalah DKI Jakarta. Provinsi paling sedikit penduduknya adalah Papua Barat. Oke, terima kasih Chelsea. Chelsea coba tirukan Miss Rista ya. Provinsi. Ya, bisa ya. Bukan provinsi ya. Ya. Oke, yang lainnya nggak usah ketawa ya. Oke, jadi memang pulau yang paling padat penduduknya itu adalah Pulau Jawa, di mana DKI Jakarta itu juga terletak di Provinsi Jawa, di mana sebagai provinsi yang paling penduduknya adalah di daerah pusat ya, DKI Jakarta. Kemudian provinsi yang paling sedikit penduduknya adalah Papua Barat. Yang perlu kalian ketahui sekarang jumlah penduduk Indonesia itu yang mulanya 254 juta sekarang sudah 271 juta ya, sudah lebih 20 juta. Sekarang Miss Rista mau tanya dulu. Yang Miss Rista tunjuk ini, bentar. Yang Miss Rista tunjuk yang sebelah sini, itu namanya pulau apa, Nana? Ini loh. Nggak kelihatan jelas, Miss. Nggak kelihatan jelas, oke. Miss Rista jelaskan, ya. Perhatikan, kelihatan kan share screen-nya Miss Rista? Nah, Miss Rista coba kalian amati pulau yang paling kiri sendiri. Sumatera. Iya, Sumatera, betul. Kemudian pulau ini. Apa? Kalimantan. Oke, sekarang Devin diem. Yang jawab yang lainnya. Yang ini anak-anak. Udah kelihatan jelas. Malaysia. Bukan, Malaysia itu negara tetangga. Ini pulau mana? Jogja. Duh. Sulawesi. Ya, ada Pulau Sulawesi dan Pulau Flores. Selat Makassar, Mi. Sini ada Pulau Sulawesi. Kalau ini pulau
Irian Jaya. Pulau Irian Jaya atau Pulau Papua. Kemudian yang ini yang terakhir ya. Yang ini adalah tempat tinggal kita, yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kenapa kok Pulau Jawa itu memiliki padat penduduk? Nggak tahu ayah. Coba di mute dulu suaranya tadi siapa ya? Oke, pertanyaannya Miss Rista mudah. Mengapa di Pulau Jawa itu merupakan pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia? Kalian kan tinggal di Jawa nih. Apa sih penyebabnya kalau di Jawa itu penduduknya sangat banyak? Ciri-cirinya banyak bangunan, jarang ada lahan kosong. Itu yang dinamakan padat penduduk. Dimanapun kita bisa menjumpai masyarakat. Swalayan, fasum, fasilitas umum. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Pulau Jawa ini dijuluki sebagai pulau yang paling padat penduduknya? Karena banyak perpindahan penduduk. Oke, karena banyak perpindahan penduduk. Penduduk mana? Dari kota, dari desa ke kota. Dari desa ke kota. Dari desa ke kota. Karena angka kelahiran lebih besar dari. Oke, ada yang menjawab karena angka kelahirannya terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Oke, yang lainnya. Jadi anak-anak, di Pulau Jawa itu kan pulau di mana sebagai salah satu pusat ya, daerah pusat pemerintahan Indonesia, yaitu di DKI Jakarta. Di setiap negara pasti memiliki yang namanya ibu kota ataupun daerah pusat negara tersebut. Wilayah yang terdapat di daerah pusat ya, dekat pusat ataupun dalam satu wilayah seperti Pulau Jawa ini memiliki perkembangan ya, pertumbuhan secara teknologi, secara konstruksi itu yang sangat pesat daripada daerah atau wilayah-wilayah yang semakin jauh dari pusat. Terbukti dari seperti Papua, ya, kemudian Kalimantan, ini kan jauh. Mereka di sana masih belum sepadat Jawa, karena memang karena banyak yang bekerja, banyak yang mungkin berpindah penduduk di Jawa, akhirnya mereka membuat suatu lapangan kerja, kemudian mereka merekrut ya, sehingga banyaknya perpindahan penduduk di Jawa. Salah satu yang paling utama seperti itu. Jadi setiap negara yang memiliki ibu kota, pasti daerah tersebut adalah merupakan daerah yang padat penduduknya. Beda dengan wilayah yang jauh dari pusat atau ibu kota. Sekarang kita lanjutkan asal suku-suku yang ada di Indonesia. Kalian tahu suku-suku apa saja? Coba disebutkan suku-suku yang kalian ketahui. Papua. Papua. Terus? Suku Madura. Suku Madura. Kalian sendiri ini suku apa sih? Jawa. Suku Jawa. Tapi wajahnya Cina-Cina ya. Terus? Suku apa lagi?
Cuman masa 3 aja, yang lainnya? Sebutkan suku yang kalian ketahui. Suku Dayak. Terus? Suku Papua. Sudah. Suku Madura. Sudah. Jawa. Sudah. Suku Lampung. Suku Lampung. Terus? Suku Batak. Suku Amet. Terus? Suku Yang sering baca berita tahu ini. Suku Flores. Suku Flores, suku Asmat, suku apa lagi? Banyak ya. Suku Sunda ya, yang tinggalnya di Bandung. Suku Tengger ya. Suku Banjar. Suku Banjai, suku Sasak. Suku Betawi. Iya, betul sekali. Perhatikan. Nah, jadi ini adalah peta persebaran suku ya, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah tabel beberapa suku bangsa menurut pulau. Di Jawa itu ada suku Jawa ya, ada suku Bawean, suku Tengger, suku Osing. Tengger ini yang ada di Bromo, suku Osing itu yang ada di Banyuwangi ya. Dan lain-lain. Suku Sunda termasuk suku Baduy. Suku Banten, suku Cirebon, suku Betawi. Di Pulau Madura ada suku Madura, Sumatera ada suku Melayu, suku Batak, suku Minangkabau, Aceh, Lampung, Kubu. Di Kalimantan, suku Dayak itu masih dipecah lagi menjadi 268. Bayangkan ya, suku Dayak itu aja dibagi 268. Belum suku yang lainnya. Suku Banjar, Kutai, Berau, Bajau, Sulawesi, ada suku Makassar, Bugis, ya. Sampai dengan Papua. Papua ini memiliki suku banyak ya, 466 suku bangsa. Di antaranya suku Dani, suku Bauzi, Asmat, Arfak, Damal, Hamume, dan suku Yali. Suku-suku ini ya, asalnya itu dari mana sih anak-anak? Kenapa kok setiap daerah itu memiliki suku yang berbeda-beda? Ayo. Tadi kan suku-sukunya kan sudah ada di buku. Pertanyaannya Miss Rizka. Bisa dicatat ya. Mengapa suku di Indonesia itu bagaimana suku di Indonesia itu terbentuk? Yang pertama itu dulu. Bagaimana suku di Indonesia itu terbentuk? Karena budayanya Yuk, siapa yang mau mulai menjawab? Halo anak-anak. Halo. Perlu Miss Lista tunjuk anak untuk yang menjawab? Gak apa-apa, jawab aja. Miss Lista tidak akan menyalahkan ataupun memarahi kalau jawabannya tidak tepat. Coba. Belajar percaya diri, ya.
percaya diri itu harus harus dimulai dari sekarang, ya. Ayo. Kalau kalian lihat buku, Miss Sista jamin tidak ada. Sekarang kalian berpikir, ya, kira-kira kenapa ya kok bisa suku itu ada di Indonesia? Sukunya itu berbeda-beda terus. Setiap wilayah memiliki suku yang berbeda-beda. Tidak ada? Terus dari 12 anak tidak ada yang menjawab sama sekali. Coba Miss Rista pengen dengar suaranya Angel. Angel, menurut kamu kenapa kok di Indonesia tuh terdapat banyak sekali kelompok atau suku-suku? Hadapin ke wajahnya dong, biar kelihatan. Budaya satu suku bangsa bisa berbeda dari suku bangsa lainnya karena setiap suku bangsa memiliki berbagai aspek yang berbeda. Berbagai apa? Memiliki berbagai apa? Berbagai aspek yang berbeda. Aspeknya apa maksudnya? Coba lebih dimampatkan, maksudnya buat simple saja. Apa, Angel? Ya, jadi begini ya, Nana. Jadi suku-suku itu adalah sebuah budaya. Budaya ini dibawa dari mana? Budaya ini akan dibawa seseorang yang akan menyampaikannya. Jadi suku ini adalah bermodalkan komunikasi. Jadi setiap suku itu memiliki bahasanya sendiri, tata caranya sendiri, ya, aturannya sendiri. Maka dari itu setiap suku di setiap daerah itu pun bisa berbeda-beda. Dari manakah asalnya? Seperti apa itu namanya? Di Sumatera, ya. Di Sumatera ini banyak orang-orang Melayu, ya. Dahulunya yang datang ke daerah Sumatera, maka di situ disebut dengan suku Melayu. Kemudian bergeser, kemudian berjumpa dengan pertemuan orang-orang baru, ya, maka bisa membentuk suku dengan kebiasaan yang baru pula. Jadi tidak ada patokan ya. Mungkin kalian bisa mendalaminya, tapi tidak kita bahas hari ini. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi keberagaman penduduk. Penduduk Indonesia sangat beragam. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, kalian bisa memulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggal dan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT, RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Kalian masih ingat alamat rumah kalian? Yang kalian tuliskan saat literasi kemarin. Kemudian RT, RW. Apakah kalian hafal nama Pak RT atau Bu RT ya, Pak RW, kemudian kepala desa kalian?
3 orang ini harus wajib kalian hafal ya namanya, karena itu mencakup identitas. Ini adalah orang-orang penting yang ada di tempat tinggal kalian. Nah, nanti kalian bisa mewawancarai orang tua kalian. Oke? Wawancara itu adalah percakapan antara 2 orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber itu yang bertanya. Kalau pewawancara, narasumber itu yang memberikan informasi dan yang pewawancara itu yang menanyai untuk mendapatkan informasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi harus benar-benar valid datanya itu, biar tidak ada hoax. Maksudnya narasumber yang terpercaya itu adalah untuk menghindari hoax. Nah, sebelum memulai wawancara, lakukan dahulu berbagai persiapan di antaranya. Tentukan tempat dan waktu. Tentukan korespondennya. Tentukan tugas masing-masing anggota. Siapkan peralatan, susun pertanyaan dengan baik, dan hal yang menjadi perhatian. Oke. Karena kalian sekarang sedang belajar di rumah, silakan nanti wawancarailah orang tua kalian. Kemudian kalian membuat pertanyaan sesuai dengan list ini, ya. Agama penduduk. Nah, suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, dan tingkat pendidikan penduduk. Yang dimaksud dengan agama penduduk, karena kalian ini tinggalnya satu rumah, ya. Kalian yang mungkin tinggalnya bersama saudara kalian, pokoknya yang ada di rumah kalian, yang di dekat kalian, itu kalian catat. Ya, nanti kalian mewawancarai, kemudian mereka berasal dari suku apa, ada yang dari suku Bugis mungkin, ada yang Flores mungkin, kan berbeda-beda. Kalian di battle itu tidak semuanya suku Jawa. Terus tingkat ekonomi penduduk, ya, tingkat ekonomi penduduk ini nanti bisa diisi dengan sudah bekerja atau masih pelajar, ya, sudah bekerja atau masih pelajar. Terus kemudian tingkat pendidikan penduduk. Nah, ini tingkat pendidiknya adalah terakhir tamatan pendidikan kalian apa. Kalau kalian yang didata berarti pendidikan kalian apa? SD, ya. Oke. Hari ini kita akan melangsungkan teks wawancara, ya. Nanti Miss Sista buatkan kolom, ya, kolom wawancara. Nanti silakan diisi, disalin di buku tulis. Nanti Miss Sista update di Google Classroom. Oke. Tugas yang pertama tadi adalah mewawancarai. Perhatikan paragraf berikut. Silakan dibaca di halaman 36. Kevin, silakan dibaca. Nomor satu ya, Miss. Nomor 5. Oh. Perhatikan paragraf berikut. Kerukunan umat beragam sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama lain yang juga dianut, yaitu Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentu memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agama. Ide pokok paragraf di atas adalah kerukunan umat beragam sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Udah, Miss. Terima kasih, Kevin.
Kemarin ada yang bilang ke Miss Rista, ada yang masih bingung tentang ide pokok. Siapakah yang masih bingung? Coba acungkan tangan. Tidak apa-apa. Saya Miss masih bingung ide Iya, pokok. Kevin juga masih bingung. Oke, Stella juga masih bingung. Oke, banyak ya. Perhatikan sekali lagi. Ide pokok, ya, ide pokok itu sama dengan kalimat utama. Ya, kan? Satu paragraf itu kan terdapat beberapa kalimat. Betul? Seperti yang dibaca sama Kevin tadi, ada berapa kalimat, Kevin, dalam satu paragraf? Kevin, ada berapa kalimat, Kevin? Kevin, berapa? Dilihat aja di bukunya, nggak apa-apa, nggak harus di layarnya Miss Rista. Ini layarnya Miss Rista, screenshot-nya miring ini ya. Ada berapa kalimat, Kevin? Yang lainnya diam dulu ya. Yang sudah tahu. Yang belum bisa dihitung. Ayo Kevin, dihitung ada berapa kalimat dalam satu paragraf. Paragrafnya itu ini ya. Berapa? 12 kalimat. Ada 12 kalimat. Coba yang lainnya. 4, Miss. Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 5. 5 atau enggak 6? 5 kalau enggak 6. Ayo kita cek ya. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Titik. Ada titik di sini? Mana? Ada titik setelah kesejahteraan hidup? Ada, Miss. Berarti ini kalimat ke 1. kalimat ke-1 ya. Selanjutnya titik yang kedua apa? Seperti banyak. Sangat banyak ya. Kemudian salah satunya adalah agama, titik. Berarti kalimat ketiga. Kemudian kalimat keempatnya mana? Paling bawah. Paling bawah. Dalam Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, apakah ini kalimat? Tidak. Tidak ya, karena ini koma. Ada beberapa agama lain yang juga dianut. Apakah ini kalimat? Tidak. Karena koma, bukan titik. Kita lanjutkan, yaitu Buddha. Apakah ini kalimat? Bukan. Hindu? Apakah ini kalimat? Bukan ya, kalau koma itu Kristen, Katolik, dan Konghucu. Apakah ini kalimat? Akhir kalimat? Ya. Ya, karena diakhiri dengan tanda titik. Berarti ini kalimat keberapa, anak-anak? Keempat. Kalimat terakhir berarti setiap agama tentu memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Titik. Berarti ini adalah kalimat ke 5. Berarti jumlahnya ada 5. Oh, tak kira dihitung sampai bawahnya. Oh, bawahnya ini kan sudah menjorok ke dalam lagi. Betul? Ini ya, perhatikan ini. Nah, ini kan menjorok ke dalam. Ya kan, yang pertama kerukunan. Ini
Space-nya agak ke dalam. Terus kemudian ini ide pokok. Ini sudah beda paragraf lagi. Paragraf yang pertama ini yang Miss Rista tandai, ya, ini. Kerukunan ini sampai dengan dalam menjalankan ajaran agamanya. Paham sampai di sini? Paham. Perlu diulangi lagi atau tidak? Tidak. Tidak ya. Dalam satu paragraf ini terdapat 5 kalimat. Anak-anak, kalian sudah kelas 5. Harusnya kalian sudah bisa membedakan kalimat, ya. Miss harap nanti pertemuan selanjutnya kalau ada pertanyaan tentang kalimat lagi itu sudah tidak jadi kendala, ya. Kalian harus bisa membedakan mana kalimat, mana bukan kalimat, mana akhir kalimat. Ciri-cirinya ditandai dengan tanda titik. Oke? Sekarang yang paling penting ide pokok. Ide pokok sama dengan kalimat utama. Apa cirinya ide pokok itu? Cirinya itu dia merupakan gagasan umum, ya. Kalimatnya itu masih bersifat umum. Ya. Misalnya, Kevin adalah anak yang ceria dan suka bermain. Nah, nanti di kalimat selanjutnya dijelaskan lagi. Kevin selalu ramah. Ya, Kevin selalu berteman dengan teman-temannya. Nah, di kalimat ini, anak-anak, kalau kalian ingin menentukan ide pokoknya, tinggal cari satu kalimat saja yang merupakan whole atau apa ya? Whole itu kayak keseluruhan dalam satu paragraf tadi yang menjadi ide untuk dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Jadi ada satu ide dalam satu kalimat yang kemudian dicabangkan atau dijelaskan pada kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima. Keempat, ya. Ide pokok itu tapi juga bisa terdapat di awal, di akhir, maupun di tengah. Ya, jadi caranya yang paling gampang kalau kalian mengamati ide pokok, kalian bandingkan aja kalimat pertama sama kalimat terakhir. Kalimat pertama bunyinya kerukunan umat beragama sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kalimat yang terakhir, setiap agama tentu memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Loh, menurut kalian yang mana yang ide pokok? Di sini kan sudah dijelaskan ya, kalimat utama atau ide pokoknya adalah paragraf yang pertama. Kenapa kok tidak paragraf yang terakhir? Oh, ya betul. Kalimat yang terakhir yang merupakan ide pokoknya. Karena di sini dijelaskan setiap agama tentu memiliki aturan masing-masing. Sedangkan di sini bunyi kalimat pertamanya adalah kerukunan umat beragama. Ya. Kerukunan umat beragama. Jadi kerukunan umat beragama ini adalah mencakup seluruh umat. Ya. Dan mencapai kesejahteraan hidup ini perlu dijelaskan. Kesejahteraan hidup itu bagaimana? Nah, anak-anak, apakah masih ada yang bingung? Seperti kalimat yang kedua ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak. Ya kan? Ini adalah penjelas dari kalimat utama. Kemudian dijelaskan lagi di kalimat ketiganya, salah satunya adalah agama. Ya kan, keberagamannya itu salah satunya adalah agama.
Kemudian untuk menjelaskan kalimat ketiganya ini saling berketerkaitan ya. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama lain yang dianut yaitu Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Menjelaskan kalimat sebelumnya saling berurutan. Nah, itu disebut dengan kalimat penjelas. Jadi anak-anak, ide pokok atau kalimat utama itu selalu diikuti dengan kalimat apa? Kalimat apa, anak-anak? Kalimat penjelas. Ya. Dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama dan kalimat yang lainnya disebut kalimat penjelas. Jadi keempat kalimat di paragraf ini adalah merupakan kalimat penjelas. Kita lanjutkan. Nah, sudah jam 9 ya ini ya. Oke. Ini adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Nilai-nilai luhur itu seperti apa? Apa itu nilai-nilai luhur, anak-anak? Apa yang kalian ketahui tentang nilai-nilai luhur? Apa sih nilai luhur itu? Luhur itu apa nama orang? Jadi anak-anak langsung saja ya, nilai-nilai luhur itu adalah seperti pedoman ya, suatu pedoman untuk membentuk pribadi yang bermoral, beretika ya, dalam mencerminkan sifatnya. Jadi sifat-sifat kalian itu harapannya sebagai masyarakat Indonesia itu harusnya memiliki sifat-sifat Pancasila, nasionalis, ya. Seperti yang ada di kolom seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, setiap warga Indonesia memiliki keyakinan. Kalian memiliki keyakinan? Kalau kalian tidak memiliki keyakinan, berarti kalian bukanlah warga negara Indonesia yang baik. Kenapa? Karena warga negara Indonesia yang bernilai luhur Pancasila itu pasti memiliki, sebenarnya anak-anak ya, Miss Rista mau ambil chargernya, laptopnya Miss Rista ini habis. Sebentar ya anak-anak ya, Miss Rista mau ambil charger dulu ya. Oke, kembali lagi. Nah, nilai-nilai luhur itu sepakat ya adalah pedoman untuk pribadi dalam apa? Mencerminkan sifat-sifat nasionalis ataupun Pancasila. Silakan dibaca di bukunya sila pertama sampai dengan sila kelima ya. Ini adalah contoh-contoh dari perilaku yang tidak sesuai
ya dengan nilai-nilai Pancasila baik di rumah, di sekolah maupun masyarakat. Nah, untuk tugasnya hari ini ya, tugas hari ini yang tadi adalah mewawancarai ya. Mewawancarai satu rumah ya, mewawancarai satu rumah. Jadi narasumbernya nanti dari ayah boleh, dari mama boleh, maupun dari opa, oma, kakak, adik, ya semuanya anggota keluarga di rumah kalian itu silakan diwawancarai, silakan ditanyai tentang agama, suku, tingkat ekonomi ini bisa ditulis pelajar maupun bekerja, dan tingkat pendidikan keluarga kalian. Paham? Nanti untuk tabelnya menunggu Miss Rista kirimkan di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa mengisi tabelnya di situ. Kalian boleh membuat pertanyaannya untuk menanyakan agamanya tadi. Terus, nah untuk tugas nilai-nilai Pancasila, silakan kalian membuat kolase foto. Kalian tahu kolase foto? Kolase foto itu adalah gabungan foto ya. Jadi nanti fotonya di kolase ada 3 sampai dengan 4 foto yang mencerminkan perilaku nilai-nilai Pancasila. Misalnya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Setiap warga Indonesia memiliki keyakinan, iman, serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut. Contoh perilakunya seperti apa? Ya kalian berdoa. Nah, ketika kalian berdoa, kalian tutup mata, diabadikan dalam foto. Oke, sila pertama. Nah, sila kedua apa? Meningkatkan sikap dan perilaku saling mencintai antara sesama manusia. Nah, sikap dan perilaku saling mencintai itu bagaimana? Boleh kalian foto bersama saudara kalian, orang tua kalian yang mencerminkan sila kedua sampai dengan sila kelima. Nanti di kolase saja ya, biar tidak banyak-banyak. Jadi cuma mengumpulkan satu foto dan diupload di Google Classroom. Untuk tugas hari ini ada yang tanyakan? Cukup mudah ya tugas hari ini ya. Tidak ada yang bingung? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian nanti di fotonya ya, setelah foto nanti sudah dikirimkan di Google Classroom. Di Google Classroom nanti dituliskan keterangannya di komentar. Keterangan fotonya. Kalian sedang apa foto yang pertama? Foto yang kedua kalian sedang apa? Biar nanti Miss Sisa bisa mencocokkan ya. Diberikan keterangan di kolom komentarnya. Oke? Miss Sisa tutup matematiknya. Nah, untuk matematikanya kemarin apakah ada kesulitan saat mengerjakan soal cerita? Tidak. Tidak. Yang lainnya apakah ada yang kesusahan? Kesulitan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Yakin? Sudah tidak? Aku ada kesulitan enggak ya? Ini saya kesulitan. Nah, kesulitan yang mana? Kesulitan apa? Apa yang kesulitan? Yang soal cerita. Yang soal cerita. Selain Ciko, siapa lagi? Ani apa ya? Semuanya sudah paham semua. Hanya Ciko. Coba Ciko, coba dibuka apa itu namanya buku kerjaannya matematika kemarin. Soal nomor berapa yang susah, Ciko? Matematika mana matematika? Yang soal cerita.
Nih, Miss Rista share screen soalnya kemarin. Ini tuh soalnya kemarin. Ini. Miss. Oh, Nah, ini. mana yang sulit? Yang sulit itu mana? Nomor berapa? Nomor 1 sampai nomor 4, Miss. Nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 bukannya sudah Miss Rista bahas di itu ya? Di video YouTube-nya Miss Rista? Yang Miss Rista upload di Google Classroom? Belum dilihat mungkin ya sama Ciko ya? Sudah. Sudah, tapi masih bingung. Oke, Miss Rista jelaskan yang nomor 4 ya. Nanti kalau bisa mengerjakan nomor 4, pasti bisa mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Bentar. Yang itu loh. Makanya kalau buka, bukan orang tua yang kerjain. Mana yang kau nggak tahu? Saya nggak tahu semua. Terserah Laura. Baik ya, nah ya. Nah, kelihatan nggak whiteboard-nya, Miss Rista? Oke. Soalnya itu adalah Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain. 1/8 ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berapa, Nana? 1/8. Kalau kita rubah menjadi pecahan biasa berapa? Berapa, anak-anak? Layarnya gelap. Apa layarnya tidak terlihat, anak-anak? Halo, anak-anak. Layarnya kelihatan enggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya. Nah, 1/8 ini kalau dijadikan pecahan biasa, berapa? Caranya, menyebutnya kita kalikan dengan angka di depannya. 8 kali 1 berapa? 8. 8. Kemudian 8 ditambah 1. Berapa? 9. Berarti 1/8 itu sama dengan 9/8 ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek ya diperlukan kain sebanyak 1,5 meter. Kalau ini tadi untuk celana ya 9/8 meter ini untuk celana. Sekarang kita hitung lagi untuk yang kemeja. Kemejanya tadi panjang kainnya adalah 1,5 meter. 1,5 meter jika dijadikan pecahan biasa berapa, anak-anak? 3, Miss. 3/2.
3/2 meter. Ini untuk kemeja ya. Bisa tulis dulu untuk kemeja. Kamu nggak bisa ya ditulisnya. Nah, sudah. Lanjut. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana dan 2 kemeja lengan pendek? Berarti yang ditanyakan adalah apa? Panjang, ya. Panjang kain untuk 2 celana. 2 celana dan 2 apa? Kemeja. Ya. Ini yang ditanyakan. Ya. Oke, anak-anak. Sampai sini paham? Yang ditanyakan yang Miss Ista blok warna merah ini ya. Nah, anak-anak. Saya izin ke toilet sebentar ya. Ya. Apa Jessie yang splash 9? Nah, caranya kita hitung dulu ya. Kalau untuk 1 celana itu membutuhkan 9/8. Berarti kalau 2 celana bagaimana caranya? Kalau untuk 1 celana itu 9/8, berarti untuk 2 celana bagaimana? Berarti 9/8. Ini kan untuk 1 celana. Berarti kalau 2 celana kan 1 celana ditambah 1 celana. Betul? Berarti ditambahkan 1 celananya 9/8. 2 celana ini kan sama dengan 1 ditambah 1. Ya kan? Nah, 1 celana ini membutuhkan 9/8 meter. Berarti 1 celana lagi juga membutuhkan berapa meter? Berapa meter, Ciko? 9/4. Duh, kok bisa 4 dari mana? Coba perhatikan tadi untuk celana panjang meter kain yang dibutuhkan adalah 9/8 meter dari apa itu namanya 1/8. Kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa agar mudah menjumlahkannya. Kalau 1 celana membutuhkan 9/8 meter, berarti celana yang lainnya juga sama. Ukurannya yang dibutuhkan adalah 9/8 ya, tidak dirubah ya. Ini untuk celana yang pertama dan ini yang celana yang kedua. Sampai di sini, Ciko, paham atau masih bingung? Ciko, apakah masih bingung, Ciko? Masih, Miss. Bingungnya yang mana? Coba diamati lagi ya. Tadi itu Ani adalah seorang penjahit.
Di mana untuk membuat celana itu membutuhkan 1/8 meter kain. Nah, 1/8 pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa dulu, menjadi 9/8. Ya, untuk semuanya yang masih bingung, 9/8 ini didapat dari mana? 9/8 ini didapat dari merubah pecahan campuran 1/8 menjadi pecahan biasa. Maka didapatlah 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. Oh, jadi pecahan biasanya 9/8. Maka 9/8 meter ini digunakan untuk membuat celana. Selanjutnya, untuk membuat kemeja lengan pendek itu dibutuhkan 1,5 meter. 1,5 meter ini kan masih dalam bentuk pecahan campuran. Untuk memudahkan menghitung, Miss Rista merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. 1,5 ini kalau ingin merubah ke pecahan biasa bisa dengan cara dikalikan kemudian dijumlahkan, ya. 2 dikalikan 1, ya, bilangan di depannya itu 2 ditambahkan 1, 3. Hasilnya 3/2 meter. Sampai sini paham? Halo, anak-anak. Paham. Paham ya? 9/8 ini untuk celana, ya. 3/2 meter ini yang digunakan untuk membuat kemeja. Jika ditanyakan panjang kain untuk 2 celana dan 2 kemeja, kita hitung satu-satu aja dulu kalau bingung, ya. Bisa langsung kalau sudah bisa, ya. 2 celana. Nah, ini Miss Sista menghitung 2 celana, ya. 2 celana. Kalau 1 celana itu membutuhkan 1 celana itu membutuhkan 9/8 meter untuk 1 celana. Berarti kalau ada 2 celana kan tinggal ditambahkan lagi. Ya kan? Panjang kainnya sejumlah 1 celana. Jadi ini 9/8 ini untuk 1 celana. 9/8 ini juga 1 celana. Berarti ada berapa celana di sini yang dibuat? 2. Ya kan? Nah, kalau sudah kita jumlahkan. Ingat, kalau menjumlahkan pecahan, ya, yang perlu diperhatikan adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama? Kalau sudah sama, bisa langsung dituliskan. Nah, berarti penyebutnya nanti juga 8. 9 tambah 9 berapa? 18. 18. Oke. Nah, sekarang coba bisa nggak dikecilkan? Bagaimana cara menyederhanakan pecahan 18/8? Caranya dengan membagi dengan faktor terbesar. Ya, faktor terbesarnya adalah berapa? 2. Ya, anak-anak ya. 2. Maka 8 bagi 2, 4. 18 bagi 2 berapa, anak-anak? 9. Ya. Jadi bentuk sederhana dari 18/8 itu setelah disederhanakan masing-masing dibagi 2 hasilnya 9/4. 9/4 ini apakah sudah paling sederhana? Masih belum, masih bisa dalam bentuk pecahan campuran. Tapi di sini saja dulu boleh, ya. Sampai sini. Kemudian kita hitung 2 kemeja. Sama caranya menghitung panjang kain yang dibutuhkan. Satu kemeja berapa panjang kain yang dibutuhkan, anak-anak? Berapa? 3/2 ditambah 3/2. Betul sekali.
Berapa hasilnya 3/2 ditambah 3/2? Berapa, Nana? 6/2. Betul, 6/2 ya, bukan 6/4. Jadi kalau pecahan itu, penjumlahan pecahan itu penyebutnya tetap ya, jika sama ditulis langsung, kalau tidak sama disamakan, kemudian pembilangnya baru dijumlahkan. 6/2. Oke? Nah, sekarang kita jumlahkan panjang kain untuk 2 celana dan 2 kemeja. Berarti panjang kain untuk 2 celana dan kemeja itu panjang kain 2 celana ya. Ini bisa singkat ya, 2C untuk 2 celana. Oh, 2 celana dan 2 kemeja sama dengan bagaimana caranya? Tinggal menjumlahkan aja tadi ya. 2 celana tadi berapa, Nana? Panjang kain yang dibutuhkan? Halo, 2 panjang celana tadi yang dibutuhkan berapa? 9/8. Akhirnya anak itu ini ada bingung. Panjang celana tadi yang sudah dihitung bersama sama Sista. Berapa? 2 celana sama dengan 9/4. 9/4. Lanjut. 2 kemejanya berapa? 6/2. 6/2. Ya. Nah, perhatikan. Anak-anak, 9/4 ditambah 6/2, apakah bisa langsung dijumlahkan? Halo. Di sini ada penjumlahan pecahan 9/4 ditambah 6/2. Apakah boleh langsung dijumlahkan 9 ditambah 6? Tidak. Tidak. Tidak, betul. Tidak. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Karena penyebutnya berbeda, sekarang kita samakan penyebutnya. Masih ingat cara menyamakan penyebutnya? Yang bisa habis dibagi 2 dan 4. Ya. Masih bisa. Berarti penyebutnya berapa? Loh, kok bisa? Ini kan penyebutnya kan berbeda, 4 dan 2. Kita samakan terlebih dahulu dengan cara apa? Mencari bilangan yang habis dibagi 2 dan 4. Bisa menggunakan kelipatan terkecil. Ya. 2 itu kelipatannya adalah berapa? 2,4 yang coba kelipatan 4 sama dengan berapa? 8. 4 dulu dong. 4 kali 1 kan 4. Habis 4 gitu, 4 kali 2 baru 8. Ya. Anak-anak, di sini di kelipatan 2 itu ada bilangan 4. Ya. Pada angka 4 itu juga mempunyai kelipatan 4, sama-sama kelipatan 4. Berarti kita bisa menyamakan penyebutnya pada angka 4. Oke, kalau sudah sama ya penyebutnya, sekarang kita tulis lagi ya. Yang pecahan pertama ya yang ada di depan itu kan 9/4. Dirubah menjadi pecahan yang penyebutnya 4. Apakah sama? 4? Penyebutnya kan sudah sama, 4, ya kan? Maka ini bisa langsung kita tulis ulang. Jadi 9/4
4 karena penyebutnya sudah sama. Sekarang yang kita rubah adalah 6/2 karena di sini penyebutnya 2. Sedangkan di sini penyebutnya 4. Nah, 2 dikalikan berapa hasilnya 4 anak-anak? 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jika penyebutnya dikalikan 2, maka otomatis pembilangnya juga dikalikan 2. 6 kali 2 berapa? 12. 12. Berarti tulis di sini 12. Ya, sudah paham sampai sini? Berarti kita baru bisa menjumlahkannya. 9 ditambah 12/4. Berapa? 9 kali 12. 21, Miss. 21, good. 21/4. Bisa dikecilkan? Bisa. Bagaimana caranya? Berapa hasilnya? Kalau disederhanakan lagi. 21/4. Bagi 4. Dibagi 4. Kira-kira 21 habis dibagi 4 berapa? 21 habis dibagi 4 berapa? 4 kali berapa yang paling mendekati 21? 12. Loh. Ayo, perkalian 4 loh. 5. Betul. Ini anak bisa. Ya. 5 kali 4 berapa? 20. 20. Berarti 21 dikurangi 20. Berapa hasilnya, Nana? Tuh. Dikurangi. Yang namanya porogapet itu hasilnya dikurangi. Kalau ke bawah itu makin ke bawah dikurangi sampai dengan habis. 21 dikurangi 20 berapa? 1. 1. Berarti tersisa 1 ini adalah sisanya. Oke? Sisa 1 ya. Gimana cara menuliskan dalam bentuk pecahan campuran? Siapa yang bisa menyebutkan pecahan campurannya? Halo. Ya, betul. Berapa? 1/4 kurang tepat. 1/4. Salah. Kurang tepat. 1/4-nya betul, tapi satunya salah. Tadi 21 habis 21 dibagi 4 tadi hasilnya berapa? 5. 5. Berarti kita tulis dulu hasilnya tadi adalah 5. Ya. 21 dibagi 4 itu hasilnya 5. Sisa 1. Penyebutnya tadi berapa? 4. Berarti kita tulis lagi 4. Jadi anak-anak, hasilnya panjang kain 2 celana dan 2 kemeja lengan pendek itu sama dengan 5 1/4 meter. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Saya harap kalian paham semuanya. Kalau masih ada yang tanyakan lagi, nanti bisa bertanya sama Misista lewat Wapri ya. Silakan dicatat atau di screenshot.
Sudah? Sudah, Miss. Belum, Miss. Belum. Oke, Miss tunggu. Oh. Sudah ya? Belum, Miss. Jangan dulu, Miss. Semuanya sudah menyelesaikan soal cerita? Sambil dicatat, sambil Miss Rista cek ya, siapa yang belum mengumpulkan tugas matematika kemarin. Yang mengerjakan itu adalah Christian, Devin, Devinda. Elizabeth Lisa ini siapa ya namanya ya? Aku. Namanya siapa? Aku itu siapa? Kristen, Michelle, Angelina, Fania, Kevin, Jessie, yang lainnya? Belum ya? Yang belum mengerjakan itu ada Adit, Gabriel, atas nama Herobik, Craft, Jonathan, Adi, Daniel, Steve, Vincenia, welcome, Stella, Egawati. Belum mengerjakan ya kalian ya? Belum, Miss. Setelah ini dikerjakan ya? Ya, Miss. Bu Stella juga ya? Dikerjakan ya? Bu Stella? Ciko, dikerjakan ya? Chelsea? Ya, Miss. Oke. Kalau begitu, Miss Rista lanjutkan. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya yaitu mengerjakan soal pilihan ganda. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10 dilanjutkan soal uraian 1 sampai dengan 3. Oke, ingat soalnya hanya ada 2. Tugas hari ini yaitu mengerjakan pilihan ganda 1 sampai dengan 10 dan pilihan uraian, soal uraian nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ya. Sudah dicatat tugas hari ini? Nanti biar langsung mengerjakan di Google Classroom. Bukunya sama seperti buku yang Miss Rista upload kemarin ya, di tugas GC Matematika. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan lagi? Sebelum Miss Rista tutup untuk pembelajaran hari ini? Kamu kok sudah punya bukunya loh, Daniel? Kamu kok sudah punya bukunya? Beli dah? Beli di mana? Berapaan itu harganya? 25. Beli di?
toko buku Naglek. Oh, tuku buku. Oke. Mungkin yang apa itu namanya bingung, ya enggak apa-apa ya. Tapi Miss Sista enggak mewajibkan kalian beli ya. Kalian boleh melihat di file yang Miss Sista upload di Google Classroom itu juga sudah cukup. Ya. Baik anak-anak, tugasnya itu saja ya. Kerjakan soal pilihan ganda 1 sampai dengan 10 dan soal uraian nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dipimpin doa. Miss Sista pengen dengar Jessie? Silakan pimpin doa Jessie. Oke. Lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, berkatilah teman-temanku dan guru-guru supaya dia sehat selalu. Berkatilah teman-temanku dan guru-guru. Terima kasih sudah memberkati. Kasih anak saya, amin. Amin. Ya, amin. Baik, terima kasih Jessie. Baik anak-anak, kalian boleh meninggalkan Zoom meeting dan langsung mengerjakan tugasnya ya. Dadah. Sampai jumpa besok ya. Besok luring dan pramuka ya. Makasih, Miss. Sama-sama Angel. Kasih, Miss. Sama-sama Daniel. Jessie. Christian. Dadah. Bye, Miss. Bye.